Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadila Sudisna, mahasiswa Universitas Dian Nusantara dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 411202050. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap sebuah artikel atau jurnal yang terakreditasi Sinta ya, dengan judul Perancangan Sistem E-Learning Berbasis Website, serta membandingkannya dengan karya saya sendiri yang berjudul Implementasi Sistem E-Learning pada Satuan Pendidikan Non-Formal pada PKBU Kota Manusia. Kedua karya ini memiliki fokus yang sama, yaitu sama-sama menerapkan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pengembangan sistem e-learning. Saya akan tunjukkan untuk jurnal. Ini adalah jurnal dari perancangan sistem e-learning yang berbasis website. Karya dari Irina Surya Rajabungu dan juga Novrian Yohanes Tanti dari Universitas Victory Sorong, Papua Indonesia. Sedikit akan saya bahas terkait abstrak yang ada di dalam jurnal ini. Pada artikel jurnal Perancangan Sistem E-Learning Berbasis Website, abstraknya disusun secara ringkas namun mencangkup seluruh elemen penting. Itu di sini ada latar belakang, ya, tujuan metode, hasil dan juga kesimpulan. Penulis juga menjelaskan bahwa penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan digitalisasi pembelajaran dan kurangnya efektivitas metode konvensional. Tujuan penelitian adalah merancang sistem e-learning berbasis web menggunakan metode System Development Lifecycle atau SDLC. Ya, hasilnya menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik dan mempermudah ya, proses pembelajaran. Nah, menurut saya, abstrak artikel ini sudah mencangkup keseluruhan inti penelitian dengan baik, karena menggambarkan secara jelas apa yang dilakukan, ya, bagaimana dilakukan, dan apa yang dihasilkan. Setelah abstrak, kita akan sedikit membahas tentang komponen di latar belakang atau pendahuluan. Ya, di latar belakang artikel ini yang membahas pentingnya pemanfaatan teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama ya pasca pandemi di mana pembelajaran jarak jauh menjadi hal yang esensial. Ya, penulis mengidentifikasi permasalahan utama yaitu terbatasnya akses pembelajaran konvensional dan perlunya sistem digital yang fleksibel dan efisien. Selain itu, pada artikel ini juga menyertakan tinjauan pustaka ya, terkait penelitian-penelitian sebelumnya ya, yang membahas penerapan sistem e-learning di berbagai lembaga pendidikan. Di sini ada tinjauan pustaka, ya, studi literatur. Nah, baik. Menurut saya, ya, latar belakang pada artikel ini sudah tersusun dengan baik ya, karena mampu menjelaskan urgensi penelitian dan celah masalah yang mau atau ingin diselesaikan. Ya, hal ini juga membantu pembaca ya, memahami mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan. Kurang lebih masih sama seperti tujuan dari jurnal atau karya yang saya buat. Oke, sekarang kita akan masuk ke komponen metodologi. Di sini terdapat metode atau komponen metodologi. Pada bagian metodologi, penulis menggunakan pendekatan sistem development life cycle dengan tahapan yang cukup lengkap, mulai dari analisis kebutuhan, gitu ya, perancangan sistem, juga implementasi,
pengujian atau testing, lalu deploy, dan juga maintenance. Ya, sistem dirancang menggunakan PHP dan juga MySQL dengan arsitektur berbasis web yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi dalam satu platform digital. Menurut saya dalam metodologi ini sudah dijelaskan, sudah sesuai dan sangat sistematis karena menjelaskan alur pengembangan dari awal hingga sistem uji. Namun, bagian pengujian bisa diperkuat dengan hasil evaluasi yang lebih kuantitatif agar lebih meyakinkan secara ilmu. Selain itu, saya juga akan sedikit membacakan ya, atau memberi informasi bahwa jurnal ini dipublikasikan dan juga menggunakan gaya sanitasi apa. Ya, pada artikel ini dipublikasikan di jurnal Digitech atau jurnal itscience.org yang terindeks Sinta 6 dan diterbitkan dari Universitas Victory Sorong Indonesia dengan penulis ini adalah Iren Suryaraja Guguk ya, dan juga Novrian Yohanista. Jurnal ini bersifat open access tanpa biaya publikasi ya, dengan batas maksimal plagiasi sebesar 20% sesuai dengan pedoman etika publikasi akademik. Ya, untuk gaya sanitasi, artikel ini menggunakan APA Style edisi ke-7. Ya, ditandai dengan format penulisan kutipan seperti tadi ada kutipan, kita bisa sama-sama cek di sini. Di mana kutipannya? Sambil search. Nah, di sini ada kutipan-kutipan. Nah, seperti inilah contohnya ya, contoh. Nah, jadi tulisan Dedi Tristanto dan kawan-kawan ya, 2024 atau kerja juga ada ini ya, seperti ini. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa artikel itu menggunakan citasi ya, APA Style edisi ke-7 ya, dan daftar pustaka disusun secara alfabetis ya, di bagian akhir artikel di paling bawah. Nah, seperti ini. Nah, dia alfabet K, M, R, R, S, W, dan Y ya, paling bawah. Penggunaan DAP ini sudah sesuai dengan standar tulisan ilmiah di Indonesia dengan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ini adalah review dari perancangan sistem elektronik yang berbasis web. Perancangan sistem e-learning yang berbasis website. Nah, yang terakhir saya akan sedikit membandingkan dengan jurnal atau artikel yang milik saya sendiri. Ya, ini adalah implementasi sistem e-learning pada satuan pendidikan non formal di Pusaka Bangsa atau PKBN Pusaka Bangsa, ditulis oleh diri saya sendiri dan di Universitas Nusantara. Nah, sekarang saya akan membandingkan artikel jurnal tersebut dengan karya atau jurnal saya sendiri yang berjudul implementasi. Dari segi struktur, artikel jurnal cenderung lebih padat dan fokus pada aspek ilmiah seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, dan juga kesimpulan. Nah, sedangkan karya saya sebelumnya disusun dalam bentuk laporan kerja praktek. Saya menggunakan format kerja praktek yang lebih aplikatif dan deskriptif, yang berisi tentang tahapan kegiatan dan juga implementasi langsung di lapangan. Dari segi isi dan tujuan, keduanya ini sama,
Sama-sama membahas tentang pengembangan sistem e-learning. Perbedaannya terletak pada konteks dan platform yang digunakan. Ya, artikel jurnal menggunakan sistem berbasis web dengan PHP dan MySQL. Sementara saya mengembangkan sistem berbasis Android dan juga Firebase untuk autentikasi dan juga penyimpanan data. Ya, saya juga menggunakan PHP dan juga MySQL juga sebenarnya. Lalu secara kualitas, ya, artikel jurnal berorientasi pada kontribusi akademik, sedangkan karya saya lebih menonjolkan aspek implementasi dan manfaat praktis bagi lembaga pendidikan yang sedang saya kerjakan ini, yaitu di PKBN Pusaka Bangsa. Namun jika dibandingkan, karya saya sudah cukup lengkap dan bisa disesuaikan agar memenuhi standar jurnal sintak dengan beberapa perbaikan seperti menyusun abstrak agar lebih terstruktur dan menonjolkan hasil kuantitatif, lalu menambahkan tinjauan pustaka dari jurnal-jurnal relevan, lalu melakukan evaluasi sistem menggunakan survei atau metode usability testing. Dan dengan sedikit penyempurnaan, saya yakin karya saya bisa dikembangkan menjadi ilmiah nantinya yang layak untuk dipublikasikan atau dipublikasi akademik. Oke, Oke, itu adalah sedikit review ya, terkait artikel atau jurnal dari tentang implementasi ya, perancangan sistem e-learning berbasis website dan juga artikel jurnal implementasi e-learning ya, pada satuan pendidikan non formal PKBN Pusaka Bangsa Republik Indonesia. Ya, dalam hal ini sebagai kesimpulan dari presentasi atau review hari ini, baik artikel jurnal tadi perancangan sistem e-learning berbasis website maupun karya atau jurnal saya sendiri memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu dunia pendidikan beradaptasi dengan era digital saat ini melalui sistem e-learning. Artikel jurnal memberikan landasan akademik ya, dan teori yang kuat. Nah, sementara karya saya menunjukkan penerapan praktis di lapangan. Dari hasil perbandingan ini, saya belajar bahwa sebuah artikel ilmiah yang baik tidak hanya harus memiliki hasil implementasi, tapi juga harus menunjukkan metodologi yang jelas, analisis yang kuat, dan juga kontribusi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk khususnya untuk bimbingan dari Pak Henry Noprison. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.